Nah, terima kasih rekan-rekan semuanya, Bapak Ibu yang saya hormati. Malam hari ini agenda terkait dengan pengimbasan pemanfaatan platform Merdeka Mengajar untuk aktivasi akun siswa. Coba banter-banter. Nah, mohon izin saya tunjukkan share screen. Berikut surat perintah tugas dari Pak Darmanto, Pak Kepala Dinas, terkait dengan melaksanakan pengimbasan pemanfaatan platform Merdeka Belajar untuk aktivasi akun siswa. Nah, nanti sebetulnya kali ini kita fokus pada aktivasi akun siswa. Nah, ini di kecamatannya masing-masing. Untuk kita di Wonosamudro. Kemudian hari ini, malam ini terkait dengan penyamaan persepsi, dan besok pagi adalah tatap muka di SD Ngablak 1. Apakah sudah terlihat share screen saya? Sudah. Iya. Perlu saya sampaikan, sudah saya catat tadi terkait dengan notulen malam ini. Yang pertama, peserta adalah guru dari SD dan TK Kecamatan Wonosamudro. Sebenarnya tidak menutup kemungkinan guru dari SMP maupun SMA, tetapi keterbatasan waktu, maka kami berkoordinasi dengan Korwil dan K3S, yaitu pesertanya nanti ada guru dan TK Kecamatan Wonosamudro. Kemudian pastikan teman-teman sudah mengisi link pendaftaran. Ini saya salin, saya taruh di kolom chat. Pastikan teman-teman sudah mengisi link ini, link bit.ly/pmm Wonosamudro. Kemudian untuk kegiatan tatap muka hari Jumat tanggal 1 jam setengah 8 di SD Ngablak 1. Kemudian teman-teman membawa roll kabel, laptop, dan paket data seluler. Kemudian di sini satu SD, yaitu perwakilan satu orang yang berangkat pada hari Jumat karena keterbatasan tempat dan anggaran. Nah, ini jika satu SD lebih dari satu peserta, maka guru yang lain mengikuti dari rumah atau sekolah, silahkan. Nanti pengimbasan bersifat hybrid learning, jadi nanti ada tatap muka di SD Ngablak 1. Kemudian guru yang lain yang lebih dari satu di satu SD nanti bisa mengikuti dari sekolah maupun dari rumah. Jadi nanti ada Meet-nya juga, ada tatap mukanya juga. Untuk link Google Meet-nya besok pagi, nanti malam akan saya buatkan terlebih dahulu. Kemudian nanti mendapat fasilitas, yaitu sertifikat 32 JP dari BBPMP, Balai Besar Penjamin Mutu Pendidikan Jawa Tengah. Dulu LPMP, sekarang berganti nama jadi BBPMP. Nah, kemudian teman-teman di sini teman-teman mohon mengisi tadi link yang sudah saya taruh di kolom chat. Kemudian yang menjadi tagihan, Mbak Ayi, nanti kalau ada peserta masuk diizinkan ya ini. Nah, berikut ini adalah lembar kerja pengimbasan. Gini Mbak Wedok dari sakit masuk. Belum bisa masuk.
Belum. harus masukkan kode. Harus masukkan kode. Pakai akun belajar Pak Yahya. Oh, pakai akun belajar. Iya, coba kalau pakai akun Oke, belajar oke. otomatis ya. Ini adalah lembar kerja. Lembar kerja menjadi tagihan teman-teman nanti yang akan dikirimkan ke BBPMP. Nah, ini adalah contoh tagihannya. Tagihannya simple. Ada dua, yaitu di sini ada screenshot asesmen siswa. Di sini ada screenshot asesmen siswa, yang mana di sini adalah screenshot dari tampilan asesmen siswa masuk pada platform Merdeka Mengajar. Kemudian di sini ada screenshot, ya ini dari Google Classroom. Dari Google Classroom-nya teman-teman nanti memasukkan siswanya masing-masing sesuai dengan kelasnya. Misalkan di guru kelas 5 ya silahkan apabila belum membuat Classroom, silahkan membuat Classroom terlebih dahulu. Di sini adakah yang tidak bisa membuat Google Classroom? Saya kira sudah semua nggih. Kalau sudah semua berarti aman untuk kelas. Berarti untuk nanti langkah pertama di sini untuk notulensi. Di sini cek akun guru. Cek akun guru, saya perbesar terlebih dahulu. Yang pertama, cek akun guru dan siswa di sekolah Anda sudah aktif 100% atau belum. Nah, coba kita cek bersama-sama. Kita lihat. Jadi nanti notulensi ini saya berikan ke teman-teman nanti lewat link. Nanti silahkan dibaca-baca. Nah, ini coba kita lihat untuk akun TK nih, TK dan PAUD. Kita lihat keaktifannya, belum aktivasi. Kecamatan. Nah, ini dari TK masih ada 105 akun yang belum diaktifasi. Nah, nanti Bu Umi dan kawan-kawan silahkan untuk diaktifasi. Di sini ada nama satuan pendidikan, TK-nya dari mana saja, kemudian nama siswanya siapa saja dan akunnya. Silahkan nanti diaktifasi melalui akun admin kepala sekolah. Nanti silahkan diaktifasi, kemudian diganti passwordnya seperti biasa. Kemudian untuk SD kita cek terakhir dicek Wonosamudra untuk SD akun siswa maupun guru itu sudah 100%. Nah, di sini sudah tidak ada, artinya untuk akun guru dan siswa di Wonosamudra sudah 100%. Tinggal di akun PAUD TK, nah ini belum 100%. Mohon nanti Bu Umi dan teman-teman dari TK untuk segera diaktifasi nggih. Nah, kemudian kemarin ada kasus, yaitu jika sudah aktifasi semuanya ke tahap selanjutnya. Nah, ini jika belum ya silahkan diaktifasi sampai 100%. Nah, ini ada kasus bagaimana jika ada akun guru atau siswa namun dicek bukan siswa di sekolah yang bersangkutan. Kemarin ada dari Bu Umi atau salah satu guru TK WA saya terkait dengan dicek ternyata akun siswanya itu tidak kenal atau tidak dikenal di sekolah yang bersangkutan. Nah,
Bagaimana langkahnya? Silahkan cek di Google Admin. Silahkan operator atau kepala sekolah TK, silahkan masuk ke Google Admin. Kemudian jika ada akunnya, silahkan aktivasi. Jika tidak ada, biarkan saja, tidak perlu aktivasi. Itu bagaimana mas langkahnya? Coba saya peragakan. Record nanti saya akan share di link di WA group ya. Nah ini saya sudah masuk ke admin. Nah ini saya pinjam akun admin penjaga. Nah kemudian nanti yang terjadi masalah tersebut tadi, ada akun yang siswa yang tidak dikenal, bagaimana misalkan kita masuk ke konsol, kemudian dicari nama yang bersangkutan. Kita masuk dulu. Nah setelah masuk kita cari akun yang bersangkutan. Misalkan tidak ada dikenal di SD tersebut. Misalkan kita cari nama ini, nama ini. Nah ini kan ada banyak. Misalkan salah diketikkan salah nama ini ada banyak. Misalkan kita klik. Nah bagaimana bisa mengetahui dari SD yang bersangkutan atau dari TK yang bersangkutan? Kita lihat dari core center atau pusat biaya ini adalah NPSN. Jadi apabila dicari kok ada dan dicek ini adalah betul NPSN TK yang bersangkutan, maka silakan di reset password, kemudian diaktifasi. Nah jika kok diketikkan nama yang bersangkutan, nama lengkap atau akunnya, misalkan di sini kita cari Muhammad, kalau pakai PAUD ini tidak bisa dengan akun SD ya, admin SD itu harus SD dan akun PAUD dengan akun PAUD. Jadi kalau tidak ada dibiarkan saja, berarti akunnya tidak ada. Kalau ada silahkan dicek cost center atau pusat biayanya sebagai NPSN, kemudian di reset password dan diaktifasi seperti itu. Kemudian tahap selanjutnya silahkan teman-teman membuat Google Classroom. Baru juga boleh, pakai yang lama juga boleh. Nah ini silahkan malam ini saja jika longgar, jika tidak ya besok pagi tidak apa-apa. Kemudian setelah membuat Google Classroom, undang siswa menggunakan email belajar ID siswa atau kode undangan kelas. Nah ini saya contohkan, saya buka Classroom saya. Nah ini saya misalkan PJOK kelas 4. Kalau sudah ada, kalau belum silahkan membuat kelas terlebih dahulu dengan klik tanda panah di pojok kanan atas. Buat kelas, kemudian diisi dan seterusnya. Kemudian buat. Nah, kebetulan saya sudah ada. Kemudian teman-teman bisa mengundang dengan kode kelas ini yang ada di kiri, bagian kiri. Dengan kode ini atau menggunakan akun siswa. Nah, kalau menggunakan akun belajar ID, ini ada fitur undang wali, ini untuk mengundang orang tua dari siswa tersebut. Jadi setiap minggu nanti wali akan mendapat laporan apakah tugas atau pekerjaan, nilai dan seterusnya bisa dapat diterima oleh orang tua. Mengetahui kalau anaknya mengerjakan tugas, nilainya berapa, itu ada fitur undang wali untuk akun belajar ID. Nah, untuk SD dan TK, saya kira untuk akun belajar ID siswa itu masih kelas 6 yang sekarang lulus mau masuk ke SMP, dan kelas 6 yang dulu sekarang sudah kelas 1 SMP. Nah, itu yang diundang itu saja, tidak apa-apa. Atau menggunakan akun
Gmail biasa ya enggak apa-apa, diundang di Google Classroom-nya ini. Tetapi saya sarankan menggunakan akun belajar ID siswa. Tentunya akun belajar ID siswa pasti dimiliki oleh rekan-rekan semuanya sebagai OPS atau admin di sekolahnya masing-masing. Nah, caranya kita undang. Nah, ini misalkan di sini. Ini ada akun email belajar siswa nggih. Ini ada Miss Kainah misalkan kita copy, nanti ini sesuai dengan akun muridnya panjenengan di SD-nya masing-masing. Misalkan saya guru kelas 3, tetapi siswa ini kelas 1 SMP, ya enggak apa-apa, dimasukkan saja karena untuk akun siswa yang kelas 1 sampai kelas 5 itu belum ada atau belum diajukan. Nah, rencana juga besok kita mengajukan karena kita sudah 100%. Kalau di kecamatan lain itu masih fokus ke aktivasi. Kalau alhamdulillah Wonosamudra sudah 100%, maka dari itu kita nanti tahapnya sudah beda. Artinya kita nanti akan mengajukan akun kelas 1 sampai kelas 5 begitu. Nah, kemudian kita undang. Nah, nanti silahkan diklik undang. Nanti otomatis akan berwarna masih abu-abu. Kalau ini berwarna biru aktif ini artinya sudah sebagai siswa. Tapi nanti abu-abu menunggu persetujuan dari siswa yang diundang. Nah, bagaimana agar siswa ini masuk? Ya, kita di sini di pojok kanan ini tambahkan akun lainnya. Terus login dengan akunnya siapa, Mas? Ya, login dengan akunnya siswa. Login dengan akunnya siswa, kemudian nanti masuk, kemudian nanti setelah masuk di akun siswa, nanti masuk ke emailnya si akun siswa tersebut. Karena kita tadi sudah mengundang lewat Classroom, makanya undangan tersebut masuknya ke email. Nah, email nanti silahkan diklik kemudian nanti diklik yang bergabung. Nanti ada undangan itu bergabung di akunnya emailnya si siswanya itu tadi. Nah, nanti akan otomatis kembali ke kelas kita, nanti akan berwarna biru hidup seperti ini. Nah, inilah yang menjadi tagihan dari BBPMP. Nah, kemudian kita screenshot menggunakan print screen atau Windows Shift S, bisa kita screenshot. Nah, setelah di screenshot ini nanti ditempelkan di LK-nya ini. Di LK-nya ini. Misalkan di sini saya pastekan di sini. Kemudian dirapikan, silahkan dirapikan. Nah, di sini screenshot Google Classroom ya ditaruh di sini. Nah, kemudian nanti instansi dan nama silahkan diisi, tapi jangan sampai tumbuhan nggih, jangan sampai tumbuhan. Ini ada 100 slide lebih, jadi lebih longgar. Jangan sampai tumbuhan. Kemudian setelah ini Google Classroom-nya sudah, kemudian kurang assessment siswa. Nah, kita masuk ke website ini, guru.kemdikbud.go.id, platform Merdeka versi websitenya. Nah, setelah masuk di sini, kita klik di sini saja, misalkan assessment. Ini tampil ya screen saya. Nanti takutnya saya nggak tampil. Tampil Mbak Yi? Tampil, Mas. Tampil, Mas. Oke, nah setelah diklik masuknya pastinya dengan akun belajar ID. Kita masuk. Nah, kita kembali dulu ke halaman home. Nah, ini adalah tampilan dari platform Merdeka Mengajar. Ada akun, ada menu-menu untuk instrumen guru, ada asesmen, perangkat, bukti karya, pelatihan mandiri, video inspirasi, dan komunitas. Nah, kita
di bawah ini kita masuk ke kelas. Kalau masih kosong di sini teman-teman, kalau masih kosong silahkan tambah kelas. Nah, di sini silahkan dikasih nama kelasnya, misalkan kelas di sini misalkan di kelas 3 misalkan. Kemudian tingkatannya atau fasenya apa? Kalau untuk TK silahkan dipilih TKA atau TKB. Kalau guru kelas ya silahkan dipilih guru kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian tahun pelajarannya kapan? Ya kalau 2021-22 sudah selesai ya silahkan buat tahun ajaran yang selanjutnya 22-23. Kemudian nanti simpan. Setelah disimpan nanti akan muncul seperti ini. Ini saya sudah buat kelas 1 sampai kelas 5. Misalkan kalau sudah dibuat, kita klik. Nah, nanti akan masuk ke sini. Ini belum ada muridnya Mas, ya enggak apa-apa. Kalau mau ditambahkan, cara menambahkannya, kita klik daftar murid. Ini kan masih 0. Kemudian kita tambah murid. Bisa menggunakan NISN atau manual. Kalau saya pilih manual. Kalau diketikkan NISN biasanya belum muncul. Kalau saya pilih manual, namanya siapa, tanggal lahir berapa, dan NISN-nya berapa. Kemudian klik tambah murid. Seperti itu untuk cara menambahkan muridnya. Kemudian kita, kalau di sini ada fitur assessment. Nah, ini yang menjadi tagihannya. Kita harus mengerjakan assessment. Ini cari assessment. Tadi kan pilih kelasnya kelas 2 ya. Kelas 2 itu fase A. Di sini sudah betul fase A. Nah, untuk TK bagaimana Mas? Untuk TK menggunakan fase A terlebih dahulu enggak apa-apa. Karena tadi pilihan kelasnya ada TKA dan TKB, tetapi untuk pilihan assessment di sini belum ada. Mungkin nanti penyempurnaan platformnya ini akan disempurnakan oleh Kemdikbud. Jadi fitur untuk TKA dan TKB ada nantinya ke depan. Tetapi untuk kali ini untuk TK dipilih untuk fase A. Kemudian mata pelajarannya apa? Silahkan dipilih numerasi atau literasi. Hanya ada 2 mata pelajaran. Nah, di sini materi ini sudah dikurasi artinya sudah diseleksi oleh Kemdikbud. Jadi sudah dari pusat. Nah, misalkan saya pilih literasi. Terapkan. Nah, di sini ada 2, silahkan dipilih. Misalkan teks informasi saya pilih. Kemudian di sini ada keterangan-keterangan, soalnya berapa, waktunya berapa. Kemudian komposisi pakai soalnya apa saja. Nah, kemudian pilih gunakan assessment. Kemudian pilih yang mana Mas? Pilih yang online. Kalau offline itu nanti dicetak manual seperti biasa. Kali ini kita bagikan tautan ke murid itu online nanti berlakunya 3 kali 24 jam. Kita lanjut. Nah, tadi untuk kelas berapa? Ini pilih kelas tujuan kelas 2. Kemudian lanjut. Kemudian buat tautan pengerjaan assessment, kita buat tautan. Nah, di sini sudah bisa linknya. Ini linknya silahkan disalin. Disalin kemudian dikirim ke WA group, bisa. Ini saya buka WA. Bisa langsung disalin kemudian dibagikan ke kelas grupnya masing-masing. Misalkan wali kelas 3 ya silahkan dibagikan ke murid kelas 3 atau kelas 4. Nah, kemudian yang di screenshot yang mana Mas? Nah, yang di screenshot yang ini. Misalkan ini saya sudah membuat assessment, nanti tampilannya kan seperti ini. Misalkan ini ada literasi sudah. Nah, ini saya klik. Nah, ini ada 3 murid dari 14 yang mengumpulkan. Ini sudah dinilai. Ini ada 80 termasuk cakap. Nah, ini yang belum mengumpulkan. Ini siswanya saya tambahkan manual. Tetapi teman-teman tidak perlu menambahkan siswa dulu, nggak apa-apa. Nanti akan otomatis nambah sendiri. Nah, yang di screenshot yang ini nanti. Ini di screenshot. Kemudian ditempelkan di LK-nya tadi. Kita paste.
kemudian dirapikan. Nah, ini sudah tagihannya sudah selesai teman-teman. Ya, jangan lupa untuk nama dan instansinya masing-masing. Nah, untuk di sini ada 3 dari 14 murid sudah mengerjakan. Kemudian linknya tadi sudah saya salin. Coba kita lihat isinya apa sebetulnya. Kok tidak mau? Sebentar. Ini ada, coba kita lihat. Sebentar, bagikan tautan, salin link. Oh, ini harusnya tidak ikut. Ini sambil kata-katanya ikut. Nah, ini adalah soal-soalnya, kita lihat. Yang pasti di sini nomor asesmen tidak boleh dirubah karena ini memang ketentuan dari sana. Nanti silakan diisi nama, tanggal lahir anak dan NISN, kemudian berikutnya sampai dikirim. Nah, nanti masuk di sini itu memang tidak langsung bisa masuk, membutuhkan beberapa waktu. Begitu, misalkan saya kirim di kolom chat ya. Iya Bu Umi Latifah, nanti saya kirim notulensinya. Nah, silakan teman-teman bisa mengerjakan untuk percobaan saja. Nanti di assessment di sini memang tidak langsung bisa begitu. Nah, nanti apabila sudah mengumpulkan bisa di koreksi nggih, bisa dikoreksi hanya benar atau salah. Nanti sudah ada kunci jawabannya. Saya kembali ke notulensi, coba tadi yang sudah kelewatan. Tidak dipastikan siswa masuk Google Classroom sudah. Ini saya centang coba. Undang siswa, pastikan siswa masuk Classroom sudah. Screenshot tempelkan tadi yang dari Classroom sudah. Tahap selanjutnya masuk login ke PMM, masuk sudah. Cari atau tambah assessment tadi sudah, fase sudah. Klik gunakan assessment ini, pilih online sudah, pilih tujuan kelas, pilih lanjut. Nah, setelah itu ini kita tambahkan biar nanti yang tidak hadir bisa mengikuti. Dilanjut, kemudian salin link dan bagikan ke siswa untuk mengerjakan. Kemudian screenshot assessment di PMM dan pastikan di LK. Nah, ini teman-teman semuanya, notulensi malam ini kiranya sedikit banyak jadi ada gambaran. Jadi teman-teman malam ini bisa membuat Classroom dulu, kemudian memasukkan mengundang akun siswanya, kemudian masuk ke akun siswa, kemudian di accept atau bergabung ke Classroom-nya, kemudian di screenshot terlebih dahulu. Nah, untuk LK-nya nanti saya rapikan dulu biar nanti saya lihat pesertanya dari mana saja. Nah, ini yang sudah mengisi
form. Ini ada Bu Umi, Mbak Eti. Nah, nanti akan saya urutkan sesuai dengan SD nya, okay. Jadi biar LK-nya nanti tidak tumpuk-tumpuk. Nah, di sini nanti slide 3 dari mana, slide 4 dari mana, biar lebih enak, biar tidak menumpuk-numpuk. Okay. Itu. Nah, kemudian yang kalau memang waktunya nyandak, nanti besok juga saya akan sampaikan cara untuk mengajukan akun kelas 1 sampai kelas 5. Jadi yang belum mendapatkan akun belajar ID, siswa nanti diajukan untuk mendapatkan. Kalau di saya sudah saya ajukan, jadi sudah terbit. Jadi untuk rekan-rekan yang lain yang untuk siswa kelas 1 sampai kelas 5 yang belum terbit, besok kita coba ajukan. Nanti ada dari ke web belajar ID, nanti ada form pengajuannya tersendiri seperti itu. Mungkin itu untuk malam ini. Ada yang ditanyakan? Mas Rizky mau Iya. tanya untuk yang jenengan chat tadi, tolong nanti dikirim ke grup ya, karena saya masih di perjalanan jadi ini kurang dengar tenanan. Terima kasih Mas. Nggih, Mbak Nini, nanti saya share rekamannya, notulensinya nanti saya share, jadi nanti sedikit banyak ada gambaran. Begitu di S3 1 besok jadi lebih enak seperti itu, nggih. Mungkin ada, nggih, sami-sami. Jadi saya ulangi lagi, nggih, untuk ada peserta yang lebih dari satu SD, nanti yang lain mengikuti secara hybrid learning, mengikuti dari sekolah atau rumahnya masing-masing. Di satu SD satu guru yang diutus, seperti itu. Mungkin ada lagi? Kira-kira yang belum apa ya Mbak Iya, yang belum saya sampaikan? Mungkin cara membuat classroom kali ya, Dek, ya. Ada yang mungkin belum paham ya. Oke. Pelan-pelan. Ya. Oke, agak slow dulu. Nah, cara membuat classroomnya ini saya buat baru saja. Jadi yang pertama teman-teman pastikan sudah masuk ke classroom, nggih. Kalau masuk ke Gmail ini, nah, kalau login ke Gmail di sini ada @sakti_9, teman-teman masuk ke classroom. Kita klik, nanti akan masuk otomatis. Kalau belum membuat kelas, otomatis akan kosong. Kalau sudah ada, nah kan seperti ini. Namun kita akan buat baru, kemudian buat kelas. Misalkan nama kelasnya apa, misalkan PJU atau kelas 6, mata pelajaran apa. Nah, ini kita buat. Ini bagian silahkan opsional saja. Yang wajib adalah nama kelasnya. Kita buat. Nah, di sini sudah terbuat Google Classroom kita. Di sini ada 4 fitur. Kalau guru itu ada 4 fitur, ada forum, tugas kelas atau classwork, anggota, dan nilai atau grades. Nah, kalau masih bahasa Inggris biasanya grades. Di sini ada 4 fitur. Nah, tadi yang menjadi tagihan adalah pemanfaatkan, judulnya itu pemanfaatan platform Merdeka untuk aktivasi akun siswa. Nah, tahu kok aktivasi dari mana Mas? Ya ini, dari classroomnya ini. Kalau sudah menjadi anggota siswa berarti kan otomatis akun tersebut aktif, seperti itu. Kemudian bagaimana cara masuk ke classroomnya anak-anak tersebut? Kita undang melalui email
bisa. Yang pasti nanti email akun belajar ID siswa yang tidak tahu silahkan menghubungi OPS. Pasti jika yang ditunjuk bukan OPS. Biasanya OPS sudah memiliki daftar nama akun siswanya. Kemudian diketikkan saja emailnya apa, kemudian undang. Atau bisa juga menggunakan kode kelas ini. Nah, kalau saya lebih suka menggunakan undang siswa, kemudian emailnya apa, kita ketikkan undang. Kemudian lagi kita ketikkan email belajar ID siswanya apa, undang. Sampai siswa misalkan di kelas 6 ini, ada 20 siswa, ya saya masukkan 20 sesuai dengan emailnya. Seperti itu. Kemudian saya contohkan sekalian ya di sini, misalkan saya contohkan di tempat saya. Nah, ini misalkan ada kelas ini misalkan data dari si siswa saya copy, kemudian saya undang ke sini. Kelas 6-nya tadi mana? Nah, ini. Kita pilih anggota. Saya undang siswa tersebut. Tadi dengan akun belajar ID sudah. Kita tinggal paste, kemudian undang. Nah, nanti akan seperti ini. Ini masih abu-abu, teman-teman semuanya. Kalau sudah gabung berarti biru nyala berwarna biru ini. Ya, ini masih diundang. Nah, kemudian bagaimana biar ini bisa masuk? Ya, kita masuk ke akunnya si Abid Maulana ini. Terus gimana Mas masuknya? Kita klik di sini. Tambahkan akun lainnya. Kemudian kita pastekan emailnya tadi berikutnya. Kemudian kita masuk coba. Nah, ini nanti pastikan passwordnya sudah ada ya teman-teman semuanya. Coba saya reset dengan ini dulu. Nah, pastikan nanti teman-teman passwordnya sudah tahu, kemudian masuk. Nah, buat sandi baru. Nah, nanti akan otomatis masuk ke ini akunnya si Abid Maulana. Nah, kemudian kita coba ke classroomnya si Abid Maulana ini. Pasti ada undangan untuk bergabung. Nah, ini pilih continue, I'm a student. Nah, ini pilih join. Kita tunggu sebentar, nanti otomatis akan join. Nah, ini adalah tampilan untuk akun siswa. Hanya ada 3, ada forum atau stream, classwork atau tugas kelas, dan people atau anggota. Nah, ini gurunya tadi. Kalau kita cek dengan akun guru, nah ini video kelas 6. Coba kita refresh. Nah, Abid Maulana ini sudah masuk. Ini sudah aktif, ada fitur undang wali.
Nah, ini nanti silahkan diundang siswanya, berasa sesuai dengan siswanya, undang dengan emailnya lagi, kemudian masuk ke Gmailnya siswa tadi, kemudian masuk ke classroomnya ini tadi, kelas 6 ini tadi, kemudian pilih join. Nah, otomatis nanti di akun guru akan tampil nama-nama siswanya. Kemudian silahkan di screenshot ya, di screenshot, kemudian ditempel di LK-nya ini tadi. Misalkan di sini kita pastekan, kemudian dirapikan. Nah, ini sudah selesai. Seperti itu Mbak Ayi dan rekan-rekan cara membuat classroom, kemudian memasukkan akun siswa, seperti itu. Karena judulnya adalah pemanfaatan platform Merdeka Mengajar untuk aktivasi akun siswa. Nah, tahu dari mana kok aktivasi akunnya? Ya dari ini, dari screenshot classroomnya ini, bahwa siswa sudah akunnya sudah aktivasi. Kemudian dari mana kok tahu pemanfaatan platform Merdeka? Ya dari screenshot assessmentnya ini. Artinya platform Merdeka sudah dimanfaatkan untuk assessment atau pembelajaran untuk tahun pelajaran yang akan datang. Seperti itu Mbak Ayi dan teman-teman. Mungkin ada lagi? Dek, halo? Halo? Itu kalau siswanya kan nggak, misalnya udah punya akun semua, misalnya kelas 6 kan udah punya ya, itu nggak harus semuanya kan? Iya, nggak harus semuanya sih. Misalkan gimana? Misalkan Kan kelas 1 sampai kelas 6 kan belum dapat akun siswa semua. Terus otomatis kan yang dapat kan yang udah lulus sama yang kelas 6 sekarang. Itu kan bisa dibagi-bagi tau. Misalnya satu sekolah kan yang ikut ada 5 orang atau ada 4 orang, kan dibagi-bagi 2, tak kasih 2 gitu loh Dek. ya enggak apa-apa. Jadi nggak harus semuanya gitu ya. Ya enggak apa-apa. Ya. Enggak apa-apa. Untuk perwakilan sih biar cara masukin ke classroom udah bisa gitu aja ya. Iya, enggak apa-apa. Karena kan memang kelas 1 sampai kelas 5 sekarang itu belum mendapatkan akun. Kalau belum diajukan, kebetulan saya dulu sudah mengajukan, jadi sudah ada begitu. Mungkin ada lagi, Mbak? Kalau akun siswanya pakai Gmail boleh nggak? Kalau Gmail, kalau saran saya sih enggak perlu sih Mbak, karena judulnya akun belajar ID itu kalau nanti pakai Gmail biasa, kita juga harus minta emailnya ke siswa kan? Kan kalau Gmail nanti tinggal di copy link gitu aja, ditaruh di grup, kan mereka pada masuk sendiri-sendiri gitu loh maksudnya. Oh ya, monggo silahkan. Enggak apa-apa. Karena kan memang belum punya akun belajar ya, ya dimaklumi lah. Iya, Pak Rizky, halo. Iya. Halo Pak. Nggih. Halo Pak, izin bertanya. Nggih, Bumi. Itu kan berarti yang membuat Google Classroom itu dari akunnya guru kelas ya Pak ya. Kalau kami di DTK kan OPS itu ada kepala, ada guru, terus untuk apa tadi Google Classroom dari guru kelasnya ya Pak ya. Kalau pakai akunnya admin tidak bisa, semacam itu Pripon. Kalau membuat classroom dari akun admin ya enggak apa-apa Bu, tapi apa ya istilahnya kan, kalau saya di TK kurang paham ya, kepala sekolah itu mengajar atau tidak, atau memang manajerial. Kemudian ya silakan nanti kondisional aja Bu Umi. Jadi misalkan kepala sekolahnya mengajar, ya buat classroom dengan akun admin ya enggak apa-apa. Seperti itu. Oh iya. Oh begitu nggih Pak, terima kasih. Nggih, sami-sami. Mungkin ada yang lain?
Kalau belum kira-kira apa lagi Mbak I yang belum saya sampaikan? Mungkin ada yang kelewatan. Oh iya, jangan lupa nggih teman-teman semuanya mengisi link ini saya taruh di kolom chat jika belum. Nanti di akhir program ini dari LPMP atau BPPMP sekarang memberikan fasilitas sertifikat 32 jam pelajaran. Itu Classroom sudah. Untuk teknis besok pagi gimana, Dek? Berarti yang di rumah dikasih link Google Meet gitu? Iya, yang di rumah nanti saya buatkan link Meet. Jadi nanti sama seperti ini. Di kelas tetap saya membuat Meet. Jadi saya nanti kan share screen. Jadi nanti di kelas juga tampil menggunakan proyektor seperti itu kan sama saja, Mbak. Ya seperti kayak datang kayak gitu biasa. Jadi nanti karena keterbatasan tempat dan itu tadi, maka dari itu nanti di setting hybrid karena juga waktunya ini juga bareng dengan IKM, waktunya juga bareng dengan O2SN gitu. Kebetulan kan Wonosegoro Wonosamudro dapatnya IKM kan minggu ini, kalau kecamatan lain kan masih minggu yang akan datang, jadi lebih enak karena memang keterbatasan waktu, tempat. Jadi mau tidak mau harus hybrid seperti itu. Jadi nanti apabila teman-teman ada yang dari satu sekolah ada banyak, nanti silahkan saling berkoordinasi, di grup juga bisa. Jadi nanti sampai besokan masih tanggal 1 sampai tanggal 2 nanti masih ada monitoring. Kemudian tanggal 2 berarti kan kok Selasa sih, Sabtu malam minggu nanti atau Sabtu sore nanti kita tutup dan dilaporkan ke Pak Wid selaku Kokapten Boyolali, dan tanggal 3 harus dilaporkan ke BPPMP. Seperti itu teman-teman, untuk tagihan, untuk teknisnya besok hybrid learning itu Mbak Ayi. Oke. Oh, ada Pak Zakir juga nggih. Sugeng dalu Pak Zakir. Mungkin ada lagi dari teman-teman, ada yang bertanya? Pak. Nggih, Pak Zakir. Itu nggih. Jadi jangan lupa dicicil dulu malam ini, tidak apa-apa, membuat classroom, kemudian mengundang akun siswanya. Siapa saja yang diundang. Kalau memang satu SD ada lebih dari satu, silakan dibagi-bagi akunnya seperti yang disampaikan Mbak Yi tadi. Tidak apa-apa karena memang kelas 1 sampai kelas 5 belum ada akunnya. Seperti itu. Kemudian bisa dicicil itu, memasukkan ke classroom, kemudian kita masuk ke akun siswa sendiri, di gabung atau di share di grup WA siswa, orang tua wali murid untuk bergabung ke classroom tersebut dan memanfaatkan platformnya menggunakan assessment. Itu dari saya. Terakhir, sudah jam 20.35, ada yang didiskusikan lagi? Nggih. Itu tugasnya harus selesai besok. Tugasnya besok tanggal 1 ya, diusahakan selesai sih Mbak, tanggal 1 malam lah, besok malam Jumat, malam Sabtu lah. Kalau enggak ya Sabtu pagi. Cepet kok.
Mbak Ulia satset udah selesai. Ya, dan ini mohon bantuannya teman-teman. Ini kan akun TK kan masih ada 105 ya, 105 yang belum diaktifasi. Ketika nanti teman-teman hadir semua di SD 1 itu kan ada 16 SD dan 15 TK, itu kan ada 30 orang artinya. Nah, ketika 30 orang itu menghandle 3 akun, itu kan sudah mengaktifkan berarti 3 akun, 99 akun. Jadi kan tinggal 5 atau 6 akun yang belum diaktifasi ketika. Jadi nanti kita bareng-bareng kita aktifasi bersama-sama, mungkin memakan waktu 10 sampai 15 menit lah untuk aktifasi akun TK-nya itu tadi. Saya kira begitu Bu Umi. Jadi nanti akan kita sengkuyung bareng-bareng untuk meningkatkan tingkat aktivasi akun di TK. Jadi juga Pak, terima kasih. Jadi untuk menunjang juga peringkat Jawa Tengah, khususnya peringkat Kabupaten Boyolali di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional. Karena kemarin terakhir sudah tergeser oleh Kebumen. Kita Boyolali itu peringkat 2, Kebumen itu di bawah, kemudian Kebumen itu naik di peringkat 2, kita turun di peringkat 3. Begitu sekedar informasi terkait dengan peringkat provinsi dan nasional. Ada lagi? Bu Ana ini baru mau masuk. Cukup Mbak Ayi atau masih ada? Coba teman-teman ada yang bertanya enggak sekali mumpung. Ini persiapan aja mungkin biar besok lancar, mungkin buat classroom dari sekarang gitu ya Dek. Ya, kalau saya sarankan lebih baik buat classroom sekarang daripada nanti ditunda-tunda. Oke Mbak Eti. Mas Rizky, itu siswanya dibatasi nggak? Soalnya SD ku hanya 2, misal 3 nggak masalah kan ya? Gimana? Siswanya di classroom itu ada batas minimumnya nggak? Nggak ada. Bebas? Bebas, iya. Dua-dua itu. Soalnya di SD ku yang Dua-dua itu yang punya akun belajar itu Mbak? Di SD ku yang ya. Oh, nggih. Ada berapa peserta dari Bengklet 2 yang mengikuti pengimbasan ini? Kalau yang gabung baru 2, nanti kan nggak tahu. Yang lain nanti coba saya kasih tahu kalau mau ikut, jadi nanti nggak biar dibagi gitu. Ya, silahkan dikoordinasikan dengan rekan-rekan yang ada di satuan pendidikannya masing-masing. Gitu Mbak Eti. Oke, makasih. Pada intinya akun belajar juga untuk siswa juga diaktifasi, dan kalau sudah ya memang harus dimanfaatkan. Ya meskipun ini baru kita sendiri sebagai guru yang menghandle, men-tackle sendiri, kita kita yang masuk ke akun siswa, kita gabung ke classroom itu. Tapi saya yakin yang akan datang akun ini juga akan dimanfaatkan peserta didik, tapi dengan kerjasama juga dengan orang tua tentunya, karena masih SD juga harus mempunyai sarana prasarana yang mendukung dan seterusnya. Tapi tidak ada salahnya akun belajar nanti juga akan bermanfaat di masa yang akan datang. Kita juga nggak tahu, dulu juga akun belajar hanya dari Kemdikbud, belum tahu untuk single sign-on, untuk SIM PKB, untuk platform Merdeka, untuk rapor pendidikan. Sampai sekarang masih ada yang belum yang bisa masuk ke rapor pendidikan seperti itu. Ternyata digunakannya luar biasa sampai sekarang akun belajar ID ini. Kita nggak tahu ke depannya bagaimana dan seterusnya.
Itu mungkin ada lagi dari teman-teman, masih jam 20.41. Nah ini dari saya Mas. Saya kan baru di sini. Nanti mohon bimbingannya ya Mas. Nggih, Pak Yahya, siap. Mungkin ada lagi dari teman-teman. Untuk LK-nya nanti saya tulisi dulu dari SD masing-masing, atau nanti silahkan, yang penting jangan sampai tumbuk nggih di LK-nya. Nanti saya berikan linknya LK-nya itu, nanti silahkan diisi atau dicicil dari sekarang. Ya ndak apa-apa seperti itu. Itu. Coba saya cek notulennya. Masih ada lagi atau dicukupkan? Nggih, Bu Eni. Tadi tanglet Mas. Nggih. Untuk link formnya tadi bisa dikirim ke grup Pak? Napa, Bu? Untuk link form tadi Link form yang pundi? yang di chat tadi Pak. Oh, dikirim di grup WA. Nggih. Oh, nggih, siap. Saya kirim nggih. Soalnya ini buka